Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jekwan dimanapun Sobat berada. Ketemu kembali dengan podcast Halo Jekwan dengan tema yang kembali berbeda dari sebelumnya, di mana sebelumnya temanya seputaran APBN dan teman-temannya. Namun kali ini temanya tentang UMKM. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kami pada hari ini dengan Pak Sukadi, Kepala Seksi Bank KPPN Jakarta 1. Selamat siang Mbak Ira. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk nggak Pak? Siap. Kemudian ada dari Bank Syariah Indonesia, ada Pak Teguh. Selamat siang Bu Ira, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat terus ya Pak? Tetap semangat ya. Kemudian ada Pak Zul ya, dari BSI juga. Dari cabang Jakarta Wahid Tasik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu, harus tangguh. Semangat. Ya, ya baik Sobat Jekwan, tema kali ini tentang UMKM. Namun sebelum berbicara lebih lanjut tentang UMKM, kita ke Pak Sukadi dulu ya. Siap Mbak Ira. Alhamdulillah di KPPN Jakarta 1 kemarin ya Pak, sudah berlangsung bazar UMKM dalam rangka ORI ke-76. Sobat Jekwan bisa, kemarin mungkin ada beberapa Sobat Jekwan yang hadir pada saat UMKM melakukan bazar di KPPN Gedung Juanda. Kemudian saya tanya dulu ke Pak Sukadi, apa yang sebenarnya KPPN lakukan gitu kan terkait pembinaan gitu kan. Kemudian yang menjadi dasar kok tiba-tiba nih Pak, sebelumnya belum pernah diadakan bazar sama sekali di KPPN Gedung Juanda, namun pada kesempatan hari ini ada bazar di lapangan KPPN Jakarta 1. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Mbak Ira, emang menarik sekali ya pertanyaannya terkait dengan bazar UMKM, dan baru kali ini kita laksanakan sejak pandemi dan mungkin ini baru pertama kali, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya, dukungan dari perbankan termasuk di BSI. Latar belakangnya memang kita selama 2 tahun 2020-2021 banyak UMKM yang gulung tikar karena COVID, terutama yang UMKM yang berhubungan dengan makanan gitu ya. Dan UMKM yang bisa eksis hanya UMKM yang bisa bertransformasi digital ya. Mereka bisa melakukan transformasi digital dengan misalnya pengiriman online, makanan-makanan yang dikirim online, kemudian terkait juga dengan beberapa yang sarana kesehatan, UMKM yang bergerak di bidang pakaian, kemudian mereka beralih ke alat pelindung diri termasuk masker dan lain-lain. Itu yang menjadi latar belakang kami di KPPN Jakarta 1 untuk menyelenggarakan bazar UMKM. Kemudian kedua juga latar belakangnya adalah keinginan kami nanti UMKM yang ada di KPPN Jakarta 1, lingkungan KPPN Jakarta 1, mereka bisa bertransformasi digital ya Pak. Kita punya digital payment Bapak. Jadi sejak tahun 2019 sudah di launching marketplace DigiPay untuk menampung UMKM yang ada di kita, sehingga nanti mereka bisa bertransformasi. Harapannya mereka tidak kesulitan ketika memasarkan barang. Itu mungkin latar belakangnya diadakannya bazar UMKM. Walaupun ada yang menurut tetap kita tidak memungkiri bahwa UMKM tetap eksis ya, bisa bertahan di tengah gempuran pandemi yang COVID luar biasa 2 tahun kemarin. Dinaikkan gitu kan, naik kelas ya, gitu, seperti itu dengan yang tadi Bapak bilang melalui era digital. Ya, jadi diharapkan dengan platform digital bisa mengglobal gitu ya. Ya betul, mereka bisa bertransformasi secara digital sehingga pemasarannya tidak terbatas hanya pada lingkungan sekitar, tetapi mereka marketnya sudah agak luas gitu Pak. Ya. Berarti bukan hanya KPPN gitu kan, tapi stakeholder lainnya termasuk dalam hal ini bank gitu kan, termasuk Bank Syariah Indonesia. Sekarang saya beralih ke BSI. Untuk UMKM sendiri nih Pak di BSI, pembiayaan atau pembinaan seperti apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan UMKM tersebut? Ya, memang BSI ini hadir ya pas pandemi ya.
Siap. Ya, jadi mungkin Bank Syariah Indonesia ini pertama, alhamdulillah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan juga di Istana Negara. Ya, satu-satunya bank Pak. Ya, yang sampai dengan sekarang ini ya langsung oleh Bapak Presiden di Istana Negara langsung ya. Dan alhamdulillah kita menjawab tantangan dari Pak Presiden Jokowi bahwa memang Bank Syariah ini harus bisa melihat dan juga unggul Pak. Ya, nah ternyata setelah kami merger, pandemi turun, ya kan? Jadi bisa bukan jadi meredah, oh, gimana? malah setelah merger malah langsung pandemi, Oh gitu, ya kan? gitu, Pandemi, siap, ya kan? 2021 kemarin. Nah, jadi ternyata kami memang sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita harus meningkatkan kapasitas UMKM, Pak. Nah, seperti yang Bu Ira tadi sampaikan bahwa UMKM adalah yang pertama kali terkena imbas, tetapi dalam perjalanannya pertama kali yang keluar dari imbas tersebut. Dan ini tentunya kami hadir ya, tentunya dengan program yang tadi pemerintah, pemulihan ekonomi nasional ya, ini sangat berarti buat UMKM binaan kami. Begitu. Kemudian pembiayaannya kalau untuk pembiayaan kita semua sektor ya. Semua sektor. Terutama yang tadi disampaikan oleh Pak Sukadi bahwa kita di food ya terutama yang kemarin terkena imbas cukup luar biasa kan, semua rumah makan tutup ya, kita mencari waktu makan yang juga kan hampir sulit, tapi kita kemarin tetap pembiayaan penyaluran kepada pelaku UMKM yang food tetap jalan. Karena tadi makanan itu kan hampir tidak pernah berhenti. Selalu kita masih hidup, masih makan, dan itu menjadi fokus kita juga pada saat kemarin pandemi, menjadi salah satu fokus pembiayaan kita, terutama saat ini kita di BSI itu KUR ya, kredit usaha rakyat menjadi backbone-nya kita. Timnya Pak Teguh ini di kantor pusat luar biasa dengan penyaluran KUR. Nanti mungkin Pak Teguh bisa menyampaikan tentang ternyata KUR itu bisa menjadi katalis itu percepatan para pelaku UMKM bisa naik langsung. Pak Teguh ini banyak program, nanti Pak Teguh sampaikan. Karena Pak Teguh kantor pusat, saya di cabang itu saya pelaku bagaimana bisa. Nanti mungkin kalau kita sampaikan tantangan kami di lapangan ketika menghadapi nasabah yang tidak visible dan juga tidak bankable, pasti kalau pelaku UMKM itu banyak. Tapi nanti kita dari terakhir gitu masuk kali. Jadi mungkin itu kami dari sisi pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan dari program yang dibuat oleh Pak Teguh di kantor pusat, kami di cabang ya. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Zul, ya, jadi kuota kami Pak untuk penyaluran KUR ya tahun 2021 ini 7,5 triliun Pak. 7,5 triliun ya. Cukup besar. Habis lebih kurang 98%. Ya, pada saat pandemi 98% dari 7,5 triliun. Lumayan besar ya. Besar. Di 2022 kita nggak kendor Pak, Bu Ira ya. Kita naikkan menjadi 12,5 triliun kuota kami. Ya. Nah, ini dapat dari Dirjen Pemudaraan juga gitu ya kuotanya ya. Nah, ini dari 12,5 T per minggu kemarin Jumat ini sudah lebih kurang 85% yang tersalurkan. Jadi ya ini 3 bulan belakangan ini insya Allah ini bisa habis tercapai. Baik Pak, 85% tersebut ya, yang sudah tersalurkan itu tersebar seluruh Indonesia atau ada di beberapa daerah saja yang tertinggi Pak? Ya, tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya tertingginya itu ada di Aceh. Ya, saya ikut tuh Pak. Ya. Kalau di luar Aceh kita merger 3 bank. 3 bank ya. Tetapi di Aceh mergernya 6 bank. Ya, 3 bank konvensional, 3 bank perbankan syariah. Jadi tentunya dalam hal dari total Aceh itu lebih kurang 30 sampai dengan 40% dari total nasional. Dan menambahkan juga untuk penyaluran membantu penyaluran percepatan itu. Pak Teguh itu punya 3 UMKM Center di Indonesia. Itu ada di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, itu Pak Teguh punya binaan-binaannya Pak. Di Jogja itu hampir 218 kalau Surabaya itu punya 128 ya. Yang itu polanya nanti disebutkan oleh Pak Teguh, nanti ada pola menggunakan inkubator, ada pola di mikro
komersial, nanti mikro naik kelas gitu ya. dan sebagainya, sampai memang mereka betul-betul settle menjadi pelaku UMKM yang secara banknya bankable, ya analisa banknya memadai, tapi juga visible, layak memang kita berikan pembiayaan. Jadi sebelum dilakukan penyaluran mereka harus disurvei terlebih dahulu. Betul. Terus dari beberapa sektor, dari berapa sektor yang bisa yang tidak hanya sektor makanan, kemudian sektor apa aja yang bisa Kalau dari sisi sektor kami seluruh sektor, Pak. Seluruh sektor. Memang sektor terbesarnya adalah perdagangan. Ya, lalu ada perkebunan, pertanian, ya kan, terus ada jasa-jasa lainnya, dan terbesar memang perdagangan, di mana memang seperti yang hari ini di hari hori ini ya kita lihat bahwa sektor yang diundang adalah perdagangan ya Pak ya. Jadi sesuai benar itu. Kan makanan pun perdagangan makanan. Karena perdagangan itu sektor yang lebih paling real gitu ya. Kelihatan sekali gitu. Iya. Saya nambahkan juga Pak dari Pak Teguh. Jadi kita itu menyalurkan ke pelaku UMKM itu lebih kurang 15 sektor. 15 sektor UMKM. Tertinggi emang di perdagangan, lebih kurang 52,5% sekian persen gitu ya. Kemudian yang kedua ada industri pengolahan. Karena memang fokus untuk salah satunya produk yang UMKM itu yang kita salurkan dalam bentuk KUP, memang fokus ke pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha pengolahan tadi. Supaya apa? Supaya kalau industri pengolahan itu kan value added-nya kan lebih tinggi, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dan pembuka lapangan pekerjaannya lebih real. Kan mempekerjakan orang kalau penyerap itu programnya Pak Teguh tuh luar biasa Pak, dengan pola yang tadi di UMKM Center ada 3 itu. Nah, itu lumayan. Jadi UMKM Center Jogja, Aceh dan Surabaya. Itu jadi di UMKM Center itu aktivitasnya tuh apa Pak? Jadi kalau di UMKM Center, nasabah-nasabah binaan kami itu dapat melakukan showcasing produknya mereka. Showcase ada ya, ada showcasingnya juga. Lalu yang kedua ada pelatihan. Ya, karena kami punya di situ ruangan khusus untuk pelatihan. Pendampingan di situ juga, dan juga penguatan akses pasar. Nah, seperti itu Pak. Ya, kemarin belum lama kita di Aceh. Ya, kita mengundang UMKM. Ya, dan alhamdulillah Pak Safriyadi hadir dengan direktur kami Pak Bapak Ngatari di Aceh. Ya, kemarin kita kick off untuk Ufine. Program dari Perpen juga Pak. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi kita memang sudah bersinergi gitu. Selain menambahkan juga pembinaannya Pak Teguh itu banyak. Kalau pembinaan mereka untuk wirausaha yang baru mulai itu kita punya talenta wirausaha muda. Mana sempat ada lombanya Pak ya. Ya. Sudah ada juara gitu. Jadi yang wira swasta. Dari 5 yang terdaftar waktu itu 5.800 sekian pendaftar UMKM. Ada yang pemula, ada yang sudah berjalan setengah, ada yang sudah bagus. Dan pemenangnya itu masing-masing ada 6 kategori. Iya, jadi total 18 pemenang. Dari 5.000. Dari 5.800 sekian. Ini kan luar biasa ya Pak. Selain memang pelatihan buat para mereka yang sudah memulai wirausaha, Pak Teguh juga tahun lalu mengadakan beberapa kali ya Pak ya, termasuk saya juga ikut waktu itu untuk memberikan materi kepada mereka juga. Jadi tidak hanya tadi bagaimana dari pelaku usaha yang baru mulai sama Pak Teguh dibina, dididik, kemudian diberikan pembiayaan sehingga mereka bisa settle sendiri, tapi yang sudah jadi pun juga tetap bagaimana caranya mereka bisa eksis di mana. Iya, terus dikembangkan juga. Makanya tadi Pak Teguh sampaikan di UMKM Center itu mereka boleh showcase produknya mereka. Bahkan bagi mereka yang kemungkinan penetrasi marketnya misalnya masih sulit Pak. Nah itu juga nanti akan dibantu juga. Akan dibukakan pasar-pasar dengan petugas yang ada di UMKM Center. Ya, tantangan utama ketika kami melakukan FGD dengan UMKM itu Pak, tantangan utamanya adalah pemasaran. Mereka bisa menciptakan produk, tetapi ketika mau memasarkan itu yang agak susah. Itu PR banget sih. Iya, PR banget untuk semua UMKM. Tahun lalu ya untuk penguatan akses pasar. Jadi selama ini UMKM kan hanya domestik, menjual ya hanya di daerahnya. Tapi kita bekerja sama dengan salah satu e-commerce
Ya, kita bagaimana membina mereka, melakukan pelatihan. Ini lebih kurang ada 6 batch. Ya, 6 batch dan itu sekitar ada 500 hampir 600 UMKM. Ini dia bagaimana mengemas produknya, bagaimana mempackage, lalu bagaimana mendokumentasikan produknya dan bagaimana menampilkan ke dalam e-commerce. Ya, nah, jadi dengan dia masuk di e-commerce dengan barang tampilannya bagus, tentunya penguatan akses pasar terhadap UMKM jadi semakin luas, Pak. Betul. Ya, nah ini yang kami lakukan secara bertahap terus menerus. Itu ya Pak. Ternyata nggak salah kita undang BSI untuk hadir pada podcast pada kali ini. Kalau kita belajar manajemen itu yang ada pelajaran marketing, Pak. Marketing itu paling utama karena ketika sudah bisa membuat produknya bagus, tetapi marketingnya bisa kurang, sama aja. Itu Mbak Ira. Iya, Pak. Kemudian platform digitalnya berarti bekerja sama dengan e-commerce ya Pak? Ya, jadi waktu itu kita dengan e-commerce untuk pelatihannya, peningkatan eksistensi pasar untuk UMKM. Iya. Iya, karena eranya sekarang era Digital gitu kan. Oke Pak, ini Pak kendalanya kebanyakan ya Pak karena KPPN Jakarta 1 itu pembinaannya bukan UMKM yang sudah besar gitu kan, usaha kecil. Iya, usaha mikro ya. Itu kan yang non bankable ya. Iya. Yang tidak visible. Itu dia yang tidak terdetek, bukan tidak terdetek. Usahanya masih belum terlihat lah gitu ya. Gitu kan. Jadi seperti apa UMKM bisa naik kelas nih dari usaha mikro, kemudian bisa dilirik sih, mereka bisa melakukan jadi bankable gitu. Kalau kita di cabang kan sekarang kita ada produk yang apa namanya Pak? Kur Super Mikro. Super Mikro. Merek Pak itu. Jadi kita Kursumi. Kursumi. Jadi itu plafonnya dari mulai 5 juta sampai dengan 10 juta. Itu sama dengan pembiayaan umum sebenarnya. Iya, betul. Dan itu basicnya sama juga, tidak memerlukan akuntan dengan kriteria nasabah yang juga sederhana. Oh gitu. Ya. Jadi mereka misalnya mohon maaf misalnya sudah tidak bekerja misalnya, pengen mulai usaha, sementara pengalamannya masih minim, kelayakan bank juga pasti nggak mungkin kalau biasa kerja tiba-tiba itu baru akan mulai itu bisa dimanfaatkan Pak, sambil mereka belajar. Kenapa tidak memerlukan akuntan, prosesnya juga bisa sangat cepat, evaluasinya juga tidak seperti mengevaluasi bank. Karena memang itu diberikan khusus kepada yang tadi sektor para pelaku usaha yang baru mulai sehingga mereka minimal punya semangat ya, dengan dari kecil kan mereka ngerintis bisa besar kan. Pada akhirnya nanti juga akan visible dan akan yang tadi akan harapannya bisa naik kelas itu Pak. Betul. Dan kami memang itu sesuai dengan arahan Kementerian Perekonomian. Ya, karena kenapa? Sebelumnya kur mikro itu sampai dengan 50 juta. Nah, ini dipecah oleh Kemenko ya. Jadi ada kur super mikro. Nah, di sini keluar produk ini adalah karena adanya pandemi. Banyak karyawan yang terkena PHK. Ya, ibu-ibu rumah tangga dapurnya nggak ngebul, Pak. Ya, gimana nih baru mau mulai gitu kan? Makanya pemerintah turun tangan dalam pemulihan ekonomi nasional. Dipecah menjadi sampai dengan 10 juta itu kur super mikro atau SUMI. Baru boleh berusaha. Ya. Jadi baru kepikiran aja sudah bisa. Tetapi memang perlu adanya pendampingan khusus, sertifikasi dari pihak-pihak terkait ya, sehingga ini ada pendampingan yang secara kontinu sehingga usahanya UMKM tersebut bisa sustain. Ya. Nah, baru dari yang tadinya hanya 50 menjadi dilebarkan 10 sampai dengan 100 juta ini kur mikro. Nah, super mikro dan kur mikro ini sama-sama tidak menggunakan agunan tambahan. Karena agunan yang utama adalah usaha dari nasabah itu sendiri. Gitu, Pak. Walaupun tanpa agunan, ya. Biasanya sih kita selalu mengedukasi kepada para pelaku usaha yang menggunakan kur itu Pak, bahwa
kur itu bukan hibah. Kur itu adalah pembiayaan. Ya harus ini kan masyarakat edukasi. Namanya utang harus dibayar. Khawatir kalau misalnya enggak ada agunan, misalnya sudah bayar juga nggak apa-apa kan. Hibah Pak Begitu ya, Pak. Nanti dikembali kayak dulu. IDP, iki duit turun. Nah itu juga yang kami selalu ketika nasabah itu memperoleh kur, kemudian sudah cair, juga kami selalu dikasih bahwa ini bentuknya pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Hutang ya Pak ya. Harus dikembalikan. Walaupun hutang yang paling enak itu ada Pak. Apa? Hutang ya, rasanya yang enak itu ada. Apa itu? Merasa bayar. Hutang Makanya itu dulu sempat ada ditagihnya namanya. tidak hanya di dunia tapi sampai di Iya, bawah. iya. Makanya dulu sempat ada yang tanpa agunan itu apa namanya Pak? KTA. KTA. Itu ternyata bukan kredit tanpa agunan. Itu sama oknum auto itu diplesetkan menjadi Kredit tanpa angsuran. Nah itu yang kami terus edukasi, kami di lapangan, saya di cabang itu ya, bahwa ini adalah produk pembiayaan yang harus tetap kembali, harus dikembalikan oleh para pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan. Gitu. Sebenarnya hal yang baru sih bagi saya terutama ya, karena selama ini kan LKBB itu yang lebih cepat pembiayaannya, jadi para ultra mikro yang butuh dana cepat gitu kan bisa langsung ke LKBB. Ternyata dari BSI pun ada yang Ada. Jadi Luar biasa ya Bu. Bahkan nih luar biasa. Pak Teguh, Ya. tadi saya ikut juga Zoom-nya, baru saja di launching oleh Pak Baru hari ini. Apa tuh, Pak? Ini Itu ya. Pak. Salam digital. Wah. Jadi mereka Ini, Pak. para pelaku usaha yang akan mengajukan pembiayaan itu tidak perlu harus datang ke Datang kantor ke cabang, tidak perlu harus mencari kami harus kemana. Cukup buka portal apa Pak Teguh? http://salamdigital.bankbsi.co.id. Begitu dibuka, langsung keluar tuh Pak tampilannya. Kalau mau mengajukan pembiayaan tinggal pilih. Masukkan di situ data kita ya Pak ya. Sampai kepada mau cabang yang mana yang terdekat yang dengan terdekat tempat dengan kediaman. Ya. Jadi tidak perlu harus nyari jauh-jauh ya Pak. Nah itu di sini. Iya yang kata Bu Era tadi. Jadi lebih mengarah nanti kepada digitalisasi yang tadi tidak hanya dari sisi kami pemasaran tapi nasabah tuh dipermudah untuk mengakses pembiayaan itu dengan cara seperti itu. Tinggal buka, dia tinggal pilih. Bahkan cabangnya mau pilih yang A, saya cabangnya yang jauh nggak apa-apa misalnya. Kenapa saya sambil bisa belanja ke sana kan bisa. Misalnya nasabah di Bekasi dia sering belanja ke Tanah Abang misalnya. Tapi ternyata ya saya biasa belanja Tanah Abang, udah saya ngajuin pembiayaan cabangnya saya pilih Tanah Abang bisa. Oh itu fleksibel ya? Fleksibel. Nggak di lokasi tempat tinggalnya aja. Diutamakan tempat tinggal. Begitu, ya. Tapi bisa milih. Bisa milih. Terus setelah nanti misalnya, nah ini juga nih keunggulannya Bu. Kenapa saya bilang justru ini mempermudah akses para pelaku usaha. Ketika mereka sudah selesai menginput semuanya, kemudian terkirim ke emailnya mereka bahwa mereka sudah berhasil mengisi pengajuan di Salam Digital itu nanti secara otomatis langsung masuk ke aplikasi kepala cabangnya. Oh gitu. Memberitahukan yang dipilih tadi. Yang dipilih bahwa ada aplikasi permohonan pembiayaan mikro yang masuk ke cabang di mana kepala cabang langsung di follow up oleh marketing. Langsung mereka datengin, verifikasi seperti biasa. Tetap ada normalnya. Nanti kalau nggak diverifikasi kayak kita. Berarti belum tentu gol nih ya Pak. Nah nanti kita. Apa syaratnya lebih mudah? Itu yang kita sampaikan, Pak. Nanti kita akan edukasi. Siap. Kalau misalnya ibu kurangnya ada di mana, hal apa dibenahin. Kalaupun misalnya ibu nanti pengen dapat dari bank, usaha ibu harus seperti ini, mulai pembukuannya ditata segala macam sehingga mereka tidak putus asa. Gitu. Nah itu perannya kita lah sebenarnya fungsinya kita. Tidak hanya di depan yang disampaikan Pak Zul. Salam digital tadi baru kami launching. Tetapi tadi sampai proses di cabang. Nah proses di cabang kami juga sudah digitalisasi. Ya namanya kita semua marketing kami berikan handphone dengan tipe tertentu ya karena speknya harus sesuai. Ini nanti nama programnya adalah iKurma. Apalagi itu Pak? iKurma. Jadi di sini adalah aplikasi untuk proses pembiayaan. Android itu Pak? Android. Jadi pada saat masuk tadi dari BM ke marketing, maka marketing langsung masuk ke iKurma.
langsung diproses. Datang kunjungan ke nasabah, ya, input lagi nicknya, foto orangnya, foto dokumen KTP-nya, KK-nya, NPWP-nya. Jika memang di atas 100 juta, ada jaminan, langsung di-upload jaminannya, ya, difoto jaminannya, titik lokasi nasabah di tag karena terhubung dengan Google Map semuanya, ya. Jadi ini semua digitalisasi, dimanapun marketing kami berada bisa memproses, Pak, ya. Dan itu setelah dia oke, dimasukkan analisanya, diklik, langsung lari ke Bapak Pimpinan, ke BM, pemutus klik oke, langsung ditelepon, datang akad pembiayaan, langsung cair. 1 sampai dengan 3 hari kerja aja, Pak. Bahkan nggak nyampe. Bahkan 1 hari bisa, ya? Nggak cuma 1 hari, setengah hari, Pak. Nah, ini kalau Pak Zul ini prosesnya, Pak. Karena cepat ya, Pak. Cepat. Yang tadi kalau nasabah mengajukan pembiayaan tanpa harus datang ke cabang kan, Iya. dia cukup ngisi di Salam Digital. Begitu masuk ke kepala cabangnya, kemudian kita mintakan petugas marketing atau petugas analisa untuk ke lapangan, langsung kan nggak lama tuh, Bu. Begitu mereka sudah verifikasi semua di lapangan, bisa langsung upload melalui proses tadi yang namanya Ikurma. Mungkin kalau saya boleh tunjukkan ini namanya Ikurma. Ini di Google Play ya, Pak? Di Google Play, Pak. Google Play, tapi terbatas hanya untuk pegawai kami BSI di BSI. Aplikasi internalnya. Nah, kalau Bapak mengisinya di yang di Salam Digital tadi. Kalau kami ini digitalisasi prosesnya. Ya, jadi apa singkatannya, Pak? Aplikasi untuk kemaslahatan rakyat madani. Untuk kemaslahatan rakyat madani. Gitu. Jadi tadi salam dari untuk para nasabahnya, kami dari sisi proses digitalisasi dari mulai kunjungan sampai kepada proses persetujuan. Kemudian pada saat pencairan itu nanti di kantor, tapi saya merasakan itu udah nyampe 3 jam. Nyampe 3 jam. Artinya kalau tadi kata Bu Ira bahwa wah ini saya baru nih LKPP, wah luar biasa, berarti nanti kita perlu ngobrol banyak ya. Atau misalnya kalau untuk kur kan boleh ya, non PNS boleh ya? Boleh. Yang penting bukan ASN ya? Kedepannya karyawan yang bilang, karena karyawan itu sudah memiliki penghasilan. Tapi kalau PNS boleh lah, saya enggak boleh. PNS enggak boleh. PNS enggak boleh. Jadi PNS yang punya usaha nggak boleh? Enggak boleh. Tapi istrinya boleh. Pasangannya. Pasangannya boleh. Pasangannya boleh. Tapi pasangannya juga enggak boleh PNS juga, Bu. Tapi sepanjang bukan PNS, pasangannya non PNS boleh. Usaha sampingan, maksudnya samping rumah. Boleh, Pak. Karena itu aturan dari Kemenko. Kementerian Perekonomian. Jadi bisa jadi pilihan untuk para UMKM sekarang. Ternyata banyak pembiayaan yang lebih cepat ya, Pak. Sangat mudah. Tanpa gitu kemana-mana, Bu. Iya. Udah di toko aja, di toko. Para pedagang kan biasanya kalau di toko kan, Pak saya nggak bisa keluar, Pak. Nanti kalau saya keluar toko saya nggak ada yang jaga, kan saya nggak jualan itu. Nah mereka tinggal buka Salam Digital, aplikasi, petugas kami yang datang. Prosesnya juga nggak perlu petugas kami balik ke kantor, Bu. Gitu. Loh prosesnya bisa sambil ngobrol dengan Pak Sukadi, sambil ngobrol, saya foto, cekrek, saya upload. Jadi akunannya dipoto, upload, kemudian barang-barang dan segala gitu. Kebayang sih kalau saya, karena biasa kalau kalau kita daftar misalnya tabungan bank segala macam itu kan persis seperti itu ya, semudah itu ya. Walaupun ada beberapa hal yang tapi kira-kira alurnya seperti itu. Harusnya bisa dimengerti oleh masyarakat luas karena memang kayaknya hampir semua orang ngerti, nggak gagap teknologi lagi. Hanya karena proses itu, Bu, Pak Teguh itu sumbangsinya untuk pembiayaan UMKM itu hampir 42% menyumbang pertumbuhan dari total Bank Syariah Indonesia. Iya. Luar biasa, Pak. Kalau misalnya pengen, benar nggak sih apa kata Pak Teguh dan Pak Zul bahwa ini simpel, boleh Pak kalau Bapak punya pasangan. Yang mau maju lah ya. Tapi non PNS gitu. Itu bener nggak hanya untuk pembuktian aja boleh Pak? Oke, Pak Sukadi. Kedepannya Pak, untuk KPPN sendiri ya terkait dengan UMKM, alhamdulillah telah kedatangan dari BSI, jadi beberapa hal kita ada pengetahuan baru, info baru. Ternyata yang kami tahu gitu kan,
karena mungkin literasi kami kurang ya. Saya tepatnya untuk pembiayaan mikro itu baru seputaran LKBB gitu kan, pegadaian, koperasi, PNM, Mekar ya, iya betul gitu kan, karena pembinaan KPPN Jakarta 1 sendiri ya seputaran LKBB gitu kan. Makanya pada saat mengundang bank gitu kan, dalam hal ini BSI, ada juga program yang bisa terbantukan gitu kan. Pada saat UMKM misalnya butuh modal cepat dengan kesibukan, dengan kesibukan, aksesnya yang lebih mudah, harusnya bisa ya Pak. Bisa. Harapan untuk jangka panjangnya nih Pak, KPPN sendiri. Ya betul Mbak Ira. Jadi kalau di KPPN kan tergantung penugasan ya Pak. Iya. Pak Suryadi ada di iya, dan PIP ya. Nanti tergantung dari PIP dan atasan penugasnya seperti apa. Mudah-mudahan kalau nanti bisa masuk ke ekosistemnya di PIP, BSI gitu kan, nanti bisa penyaluran kerjasama dengan PIP. Mungkin akan memperluas cakupan usaha UMKM. Bahkan mungkin Pak Sukadi seperti event-event yang sekarang ini yang dijalankan, mereka ada bazar para pelaku UMKM, itu bisa kita juga sama-sama membidikkan mereka untuk menjadi mitra bisnis. Ya. Kalau mereka misalnya memang membutuhkan pembiayaan, kita bisa bantu melalui skema yang tadi. Ya, bisa juga kalau yang sudah jalan gitu ya, mereka butuh pembinaan juga Pak Teguh punya programnya gitu ya, yang pengen naik kelas gitu ya, Pak Teguh ya, kemudian naik kelasnya mungkin bisa jadi nggak cuma naik kelas secara sisi produksi dan penjualan, tapi juga bisa jadi naik kelas dari sisi pembiayaan kita jadi ini bisa juga Pak. Jadi makanya tadi saya lihat lumayan banyak sebenarnya. Banyak Pak, alhamdulillah cukup banyak. Yang pertama tapi langsung banyak, dan beberapa saya tanyakan gitu kan, itu apa namanya, ternyata pegawai gitu kan ada kesempatan gitu loh untuk bisa ngikutin bazar di kantor, itu gratis Pak. Alhamdulillah gitu kan. Jadi mereka kami sediakan area tempatnya, terus kami undang pengunjung ke dalam gitu. Nah itu mungkin salah satu ya Pak ya, pembinaan dari wujud pemberdayaan UMKM tepatnya gitu kan. Jadi bahkan mungkin bisa jadi juga mereka juga baru memulai, bisa jadi adalah pameran yang pertama sekaligus sebenarnya baru mulai juga bisa jadi. Nah itu tadi mungkin mempermudah akses. Makanya mungkin ke depan bisa jadi tuh Pak, bersinergi dengan Bank BSI, kita juga sama-sama buka. Ada di situ ya, ada booth-nya. Tapi mungkin untuk produk mikro UMKM yang kemarin belum maksimal, ini bisa jadi Pak nanti kita maksimalkan. Nanti sinerginya tidak hanya yang tadi kita berikan pembiayaan, tapi juga pembinaan dan latihan nanti mungkin bisa menyiapkan gitu ya. Di luar nanti produk-produk di Bank Syariah Indonesia juga yang tidak hanya pembiayaan dan pembinaan buat UMKM, tapi mereka yang Pak kalau kami pengen transaksi, tapi mudah dan murah. Kan BSI juga punya, mereka bisa bertransaksi menggunakan mobile banking, bisa menggunakan internet banking, bisa menggunakan CMS, dan beberapa produk itu misalnya terutama untuk yang tabungan bisnis Pak, itu transfernya gratis Pak. Transfer ke bank. Kan biasanya kalau para pedagang 2.500 saja atau 3.500. BSI punya fitur produknya itu gratis buat para pelaku UMKM dengan mulai tabungan bisnis itu. Itu menurut saya juga sisi lain ya Pak. Artinya keuntungan dia 3.000, 5.000 per transaksi kan kebayang Pak. Nah, buat para pedagang itu sangat berarti gitu. Makanya sinerginya tidak hanya dari sisi pembiayaan, tapi di kami juga ada produk-produk yang lain bisa menunjang. Siapa? Tadi di awal ada apa? Penyaluran kreditnya itu kan meningkat ya Pak. Selama pandemi itu ada nggak sih kendala gitu? Tantangan deh buat BSI gitu kan terkait pemberdayaan UMKM ini. Ya tentunya kalau pemberdayaan UMKM di kala pandemi kan kita juga berpikir ya, wah ini nasabah dengan ekonomi lagi sulit gitu kan. Ya kita pada saat tantangan yang kita lihat adalah kekhawatiran kita terhadap penurunan omset dari nasabah. Ya ini yang kami khawatirkan. Jadi tentunya antara BSI dengan pemerintah juga berkolaborasi. Ya di saat pemerintah mengeluarkan PEN, alhamdulillah ya kan,
bahwa nasabah-nasabah ini yang omsetnya turun bahkan lebih dari 50%, ini dapat kita lakukan restrukturisasi ya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan alhamdulillah ini kan sampai dengan Desember 2022 ini batas akhirnya yang bisa diperpanjang, contoh dari 3 tahun menjadi 7 tahun, ya tentunya ini akan sangat meringankan dari sisi beban nasabah angsurannya ya. Dan alhamdulillah kekhawatiran itu bisa kita tuntaskan. Nasabah-nasabah yang ada penurunan omset ya, kita kontak Pak cabang-cabang di seluruh Indonesia. Pastikan dipetakan nasabah yang omsetnya turun, lalu segera lakukan restrukturisasi sesuai arahan PEN. Dan alhamdulillah sekarang NPEP kita masih tetap terjaga. Kekhawatiran kita alhamdulillah tidak terbukti. Artinya pertumbuhan pembiayaannya justru diikuti dengan penurunan nasabah yang bermasalahnya. Iya. Karena tadi kan ketika pandemi pemerintah yang melakukan relaksasi, Pak, kebijakan itu cukup efektif bagi para pengusaha yang terimbas dampak COVID kemarin. Makanya ada lagi mau tanyakan. Cukup ya. Cukup ya. Ada satu hal yang basic. Enggak. Ada satu hal yang basic. Terkadang saya kalau ngisi materi di mana aja itu suka tanya, apa sih perbedaan kurnya antara bank konvensional dengan bank syariah? Walaupun nanti sesinya ini bisa satu sesi sendiri. Tapi minimal Pak Teguh nanti bisa menyampaikan. Ini basic gitu ya. Karena sebenarnya Pak, kalau itu mungkin masyarakat sedikit tahu, mungkin bedanya saya tebak ya Pak. Saya tebak ya. Bedanya di akad Pak. Iya, betul ya Mas Sukadi ya. Jadi memang perbedaannya itu di akad. Jadi kalau andai kata bank konvensional kan meminjamkan uang. Ya kan, tapi kalau bank syariah yang dipinjamkan ya adalah dalam bentuk barang. Ya bisa ada murabah jual beli atau sewa, tapi rata-rata memang murabah atau jual beli. Nah, pada saat harusnya kan bank yang memiliki barang. Ya. Nah, tapi di sini kita bisa mewakilkan kepada nasabah kami untuk membeli barang sesuai dengan yang ditulis oleh nasabah. Ya, setelah itu dibeli, ada kwitansinya, maka bank akan melakukan akad jual beli terhadap barang tersebut. Jadi memang dari sisi akad ini yang memang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Ya, apalagi masyarakat kita 272 juta, mayoritas muslim. Ya, mudah-mudahan edukasi literasi tentang syariah seperti ini bisa makin meyakinkan bahwa memang harus di bank syariah. Walaupun karena kita konsepnya muamalah ya, nasabahnya juga ternyata tidak semuanya muslim juga. Banyak juga yang justru mereka yang ingin bertransaksi dengan kita justru juga non muslim gitu ya. Kenapa? Karena yang tadi namanya bertransaksi boleh dengan siapa saja. Saya menambahkan juga nih Pak. Kita kan punya produk juga untuk mempermudah pelaku usaha bisa berkembang itu. Kita punya produk pembiayaan juga, ternyata kurnya itu boleh menyesuaikan dengan siklus usaha ya. Oke, bisa ya. Jadi bayar panen yang nen Pak. Jadi kalau misalnya saudaranya Pak Sukadi di kampung ya, petani jagung gitu, petani padi kan gitu. Kadang-kadang mereka pada saat awal mau nanam itu kan butuh bibit gitu Bu, butuh beli pupuk yang itu pestisida semprotan gitu kan, ingatnya kita semprotan gitu. Nah itu bisa mengajukan pembiayaan mau skema mau kur ataupun produk mikro yang lain. Terus gimana bayarnya pada saat panen gitu ya. Betul. Kenapa? Supaya tadi apalagi kalau nggak salah sekarang tuh pangan menjadi itu ya. Pangan menjadi sektor ekonomi yang menjadi unggulan dari pemerintah. Nah, itu apalagi itu panas itu berarti makanya kita punya produk yang tadi menyesuaikan dengan siklusnya. Pada saat panen dibayar. Begitu ya? Betul. Jangan dibayar. Pada saat panen ya dibayar malah. Itu bisa Pak. Saudara-saudara kita yang di di pedesaan, bahkan kita namanya tuh yang program ADKI. Asosiasi Desa Wisata Indonesia, Desa Kreatif Indonesia. Gitu ya, Pak Teguh juga sudah merintis program itu, gitu ya. Selain yang tadi untuk kepangan itu jagung, padi, palawija, sayur mayur segala macam juga bisa kami biayain dan pembayarannya pada saat mereka masa panen, gitu. Atau menyesuaikan dengan siklus pembayarannya mereka. Itu yang tambahannya karena
itu lumayan, bukan lumayan, cukup membantu para pelaku usaha gitu untuk bisa menopang perkembangan usaha. Mungkin gitu Bu Ira. Ya, menarik banget sih Pak. Alhamdulillah. Hal yang menarik sih. Iya. Pada saat yang bapak-bapak sampaikan gitu kan, ternyata banyak apa sih namanya produknya. Iya. Produknya BSI. Ternyata yang insight-nya bisa- banyak juga ya. Insight-nya. Semakin tahu BSI Itu semakin. dia. Berarti ini Insight saya baru, harus, Pak. harus nambah di luar sesi ini dengan Pak Sukadi sama Bu Ira. Mungkin ada Jangan-jangan Bu Ira sudah punya usaha di luar gitu, apa namanya, oleh saudaranya gitu, sedang pengen dikembangkan. Saya sekolahnya banyak ya. Mungkin lain waktu ini Lain Pak, waktu, podcastnya BSI dengan pelaku UMKM. Iya, mungkin itu boleh, lebih boleh. Cocok. Nanti lebih masuk tuh Pak. Jadi pada saat ada pelaku UMKM duduk bareng Iya. gitu kan, terus tahu Sharing. produk Yang sudah mereka berjalan UMKM-nya dengan sudah pembiayaan juga dengan BSI, ada juga yang belum dengan Betul. BSI sehingga mereka bisa sharing. betul. Itu bagus Bu. Boleh Pak. Bisa berlanjut. Bisa dibedakan nanti ya Pak. Cocok ini. Bisa dari generasi berikutnya Ya, Pak. betul. Siap. Baik, Sobat Cekuan dimanapun berada, alhamdulillah banyak tadi yang Bapak sampaikan insight-insight menarik dan baru, terutama bagi kami di KPPN ya Pak ya. Iya. Gitu kan. Bapak ada sebelum menutup nih Pak, udah cukup lama nggak sih kita? Ada closing statement dari Pak Sukadi dulu deh terkait UMKM. Ya, terima kasih dari Pak Ibu, Pak Zul terkait dengan sharingnya pada siang dan sore hari ini. Iya. Cukup lama tadi. Saya terima kasih sharingnya. Cukup banyak insight Mbak Ira yang terkait dengan BSI dan kita belum tahu tadi Iya, Pak. sudah dibahas. Wah, Siap. memang terima kasih dan Pak Teguh dan Pak Zul. Itu aja mungkin Mbak Ira. Dari Pak Teguh dulu boleh? Ya, ya terima kasih BSI dikasih kesempatan oleh Pak Sukadi, Bu Ira, dan juga sama KPPN ya. Tentunya kami memiliki tagline Pak, ya bahwa KUR BSI mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah ini yang benar-benar kita pegang ya, bahwa memang BSI ini hadir untuk kemaslahatan umat. Ya, ingat KUR, ingat BSI. Sudah Pak, terima kasih. Ya. Ingat KUR, ingat BSI. Iya. Kalau saya tambahnya tuh Pak, ingat KUR, ingat BSI, kami siap melayani. Siap. Pelayanan nomor 1. Baik, Sobat Cekuan dimanapun berada, alhamdulillah sudah berada di penghujung kegiatan podcast pada hari ini. Terima kasih sudah Hari uang. hadir. Ada Oh ucapan? iya. Oh iya, Ya, masih dalam nuansa hari uang ke-76. Maaf. Monggo Bapak-bapak dari Bank Syariah Indonesia. Bareng kita ya. Bareng. Ya, Oke. kalau mengucapkan Ya. Hori dalam rangka Bank Syariah Indonesia mengucapkan Selamat Hari Uang Republik Indonesia ke-76 tahun 2022 22. Kementerian Keuangan 1 Satu. Kemenko 1 siap hadapi Tantangan. tangguh kawal pemulihan. Pemulihan. Amin. Terima kasih. Semangat para pelaku Ya. UMKM Indonesia. Sehingga hadapi tantangan, Iya. tangguh kawal pemulihan. Pemulihan. Baik, terima kasih sudah menonton podcast kami pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, khususnya para pelaku UMKM. Sekian dari kami, mohon maaf jika selama berlangsungnya podcast ada hal-hal atau kata-kata kami yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sukadi, matur suwun. Bu Ira, makasih.